Hai hai, selamat datang di Biz Gallery. Au. Well, sebelum aku bercerita lebih lanjut, aku mau tahu dulu apa yang ada di pikiran kalian saat mendengar kata-kata manusia serigala. Yang jelas ini bukan Jacob dari Twilight dan juga bukan GGS. Nah, ini bukan cerita tentang mereka. Aku bakal menceritakan satu kisah nyata yang datang dari Marcos Rodriguez Pantoja yang disebut sebagai manusia serigala. Jangan jadi pertanyaan kenapa dia bisa menjadi manusia serigala, apakah itu beneran dia berubah menjadi manusia serigala atau itu hanya sebuah sebutan aja. Nah, kalau misalnya kalian penasaran dengan cerita ini, makanya terus simak cerita ini sampai habis. Oke? Sebelum aku masuk ke inti ceritanya, aku mau ngasih tahu nih sedikit background dari Marcos Rodriguez Pantoja ini. Oke. Marcos Rodriguez Pantoja ini lahir di sebuah pedesaan di provinsi Cordoba, Anora, Spanyol. Dia lahir di tanggal 7 Juni 1946. Ayahnya bernama Melchor dan ibunya bernama Araceli. Dia ini juga mempunyai 2 orang saudara laki-laki. Nah, jadi pada saat dia ini waktu kecil dulu nih, terjadi perang sipil sehingga mengakibatkan perekonomian runtuh gitu ya, kehidupan jadi serba sulit dan mereka juga jatuh miskin. Dan akhirnya berujung mereka itu pindah gitu ya dari tanah kelahiran mereka ke Madrid. Nah, kemudian di Madrid ini ayahnya mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik batu bata. Lalu pada umur Marcos ini 3 tahun, ibunya yaitu Araceli meninggal dunia karena melahirkan anak keempatnya yaitu adiknya si Marcos sendiri, yang akhirnya adiknya ini juga ikut meninggal tak lama setelah dilahirkan. Karena hal ini ayah itu sedih banget gitu ya dan gak mampu hidup dengan 3 orang anak sendirian, sehingga dia lebih memilih menikahi seorang wanita yang juga sudah mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya. Dan yes, karena hal ini juga akhirnya 2 saudara laki-laki si Marcos ini harus dititipkan pada 2 saudara mereka, yaitu yang ada di Barcelona dan yang ada di Madrid sendiri. Sementara si Marcos ini tetap dalam penjagaan ayahnya. Lalu setelah itu mereka pindah lagi nih ceritanya, dari Madrid mereka pindah ke Cardena, dan di Cardena ini ayahnya mendapatkan pekerjaan sebagai tukang charcoal atau pembuat arang. Setelah itu kehidupannya berjalan seperti biasa, dan waktu dia berumur 4 tahun, si Marcos ini diharuskan untuk menjaga babi-babi peliharaan mereka. Dan juga dia ini disuruh, tau gak? Dia disuruh untuk mencuri biji pohon ek atau buah ek. Kalau misalnya dia balik-balik gak bawa itu barang curian, dia bakal dipukulin habis-habisan nih sama ibu tirinya. Ini ibu tiri benar-benar kejam ya. Kita naik lagi, kemudian di tahun 1953 saat usia Marcos ini 6 tahunan, seorang laki-laki kaya dengan menggunakan kuda berwarna coklat ini datang nih kan ke rumah si Marcos kecil. Kemudian dia datang menemui ayah si Marcos, lalu mereka ngobrol, bincang-bincang. Tiba-tiba si Marcos dibawa pulang sama si pria kaya ini. Kita sebut aja Mr. X kali ya, biar lebih gampang. Nah, setelah dibawa sama Mr. X ini ke rumahnya yang besar, dia kan orang kaya ceritanya kan, Marcos ini dibawa ke dapur terus disuguhin dengan sup daging yang banyak gitu ya. Terus si Mr. X ini bilang sama si Marcos, kalau kamu itu sudah dijual sama aku kayak gitu-gitu, makanya itu kamu harus bekerja sama aku sebagai penjaga kambing aku yang berjumlah 300 ekor. Bayangin, 300 ekor loh yang dia jaga, bukan cuman 1 atau 10 ekor gitu, anak 6 tahun loh. Oh ya, sedikit info ya, di tahun 1950-an itu sudah sangat hal yang wajar ya bagi keluarga miskin atau orang-orang tua yang miskin menjual anak-anak mereka itu demi uang. Dan biasanya anak-anak ini tuh bekerja sebagai penggembala domba ataupun penggembala kambing. Mungkin karena itu kali ya, ayahnya itu menjual dia kepada orang kaya tadi, karena mungkin sudah hal yang lumrah atau yang wajar di sana waktu itu. Anyway, balik lagi kepada Marcos kecil. Kemudian besok paginya ini si Mr. X ini membawa Marcos ya dengan kudanya menuju ke sebuah bukit di hutan dekat gunung Sierra Morena.
Nah, di sana itu dia dibawa ke agak dalam, dia jauh gitu kan, dan diserahkan kepada seorang penggembala tua yang juga bekerja untuk si Mr. X ini. Dan ternyata nih ya, di kaki Gunung Sierra Morena itu banyak sekali populasi hewan serigala dan babi hutan. Nah, ternyata nih si penggembala tua ini nggak jahat-jahat amat kok, atau bukan nggak jahat sih, sebenarnya emang nggak jahat, karena dia memberikan ini Marcos minum susu kambing, kemudian juga mengajari si Marcos ini bagaimana caranya membuat jebakan, juga bagaimana caranya membuat api unggun. Sayangnya nih ya, nggak lama setelah Marcos ini hidup dan tinggal di dekat hutan itu, nah si penggembala tua ini tiba-tiba suatu hari tuh nggak balik-balik lagi saat dia sedang berburu kelinci. Nah, sedih dong si Marcos ya kan, takut dong, apalagi dia kan sendirian banget ya tinggal di hutan gitu kan. Ternyata nggak ada juga gitu ya yang menggantikan posisi si penggembala tua ini. Padahal si Mr. X ini selalu mengunjungi atau datang gitu ya untuk melihat hewan-hewan ternaknya dia, tapi nggak ada pengganti gitu atau orang yang dia bawa untuk menggantikan posisi si penggembala tua tadi. Ya udah deh, tinggal si Marcos aja tuh sendirian. Sayangnya nih, saat si Mr. X ini datang untuk mengunjungi hewan-hewan dia, si Marcos kecil ini selalu lari gitu ya. Dia selalu bersembunyi, takut gitu ya ketemu si Mr. X. Kenapa dia takut? Karena dia takut dibawa pulang sama si Mr. X. Dia pikir kalau dia balik, oh nanti dia dipukulin lagi nih sama ibu tirinya gitu kan. Dia nggak mau. Akhirnya dia lebih milih tinggal di hutan aja dibanding balik ke keluarganya. Oke. Dari situ dia mencoba untuk bertahan hidup gitu kan. Nah, cara dia bertahan hidup ya dengan yang dia pelajari dari si penggembala tua itu tadi. Dia minum susu kambing dari kambing langsung gitu. Itu gimana caranya? Minum susu kambing tuh beneran sedot dari kambingnya langsung. Tentu lari kambingnya kan. Terus juga mencoba untuk mencari ikan di sungai, kemudian mencoba untuk memetik-metik buah gitu, atau menangkap hewan yang lain yang sebisanya dia gitu. Tapi rata-rata apa yang dia lakukan itu gagal atau kurang berhasil gitu kan. Dan dia ini ternyata nggak patah semangat gitu kan. Dia mencoba berusaha, caranya itu ya udah dia dengan memperhatikan hewan-hewan yang ada di sekelilingnya gitu ya. Gimana caranya hewan-hewan mereka mencari makanan gitu ya, berburu untuk mendapatkan makanan. Dan dia berhasil gitu kan, karena dia mencontoh hewan-hewannya. Iyalah, secara di hutan kan nggak ada manusia ya selain dia kan, cuma ada hewan-hewan. Misalnya nih, dia melihat si babi hutan gitu kan, gimana caranya si babi hutan ini ngais-ngais tanah gitu ya, mengorek-ngorek tanah untuk mendapatkan buah atau umbi-umbi yang ada di tanah itu. Gimana caranya gitu kan, diperhatikan aja. Terus dia juga memperhatikan gimana caranya burung-burung mengambil buah beri dari pohonnya itu. So, karena dia mempelajari itu terus gitu ya, dia lihat gimana caranya, akhirnya dia berhasil. Dan dia juga belajar otodidak, alias dia belajar mandiri untuk berburu. Ya udah, dia makan apa adanya aja gitu, apa yang ada di hutan itu yang dia makan. Kemudian suatu hari saat dia sedang menghindari cuaca buruk, menghindari badai gitu kan, dia melihat gua kecil gitu. Terus dia masuk ke dalam guanya, ternyata di dalam guanya itu ada anak-anak serigala. Dan untung aja di dalam gua yang kecil itu tuh ibunya itu nggak ada, maksudnya ibunya serigala itu nggak ada gitu ya. Dia sedang mencari makanan mungkin keluar gitu kan. Terus ya udah deh, karena cuaca buruk di luar, dia tinggal di dalam aja, di dalam gua, bermain-main bersama anak-anak serigala. Dan setelah itu udah tertidur karena capek. Setelah dibangun, dia kaget banget saat melihat induk serigala di depan dia sedang mengeram gitu kan, dengan membawa hasil buruan dia. Bayangin aja, anak-anak kecil gitu kan ngelihat hewan buas di depan dia yang gede gitu kan. Terus ya nggak lucu aja gitu, udah mati-matian mencoba untuk bertahan hidup di hutan. Terus tiba-tiba dingap sama si serigala, kan ngelucu. Tapi ya untung aja si serigala ini atau ibu serigala ini tuh nggak jahat, karena setelah dia memberikan makan kepada anak-anak dia menyodorkan si Marcos kecil ini sisa-sisa hasil buruan dia dengan menggunakan moncongnya gitu, kayak gitu kali ya gitu kan. Terus ya udah, Marcos makan, dan karena kejadian itu akhirnya mereka berteman dan bersahabat gitu. Mungkin karena maksudnya bau anaknya si serigala itu udah tinggal dan lekat sama si Marcos. Dan si Marcos ini ternyata nggak hanya berteman dengan para serigala, tapi dia juga berteman dengan si rubah dan berteman dengan ular juga. Oke, kalau misalnya kita bilang ada teman, pasti namanya ada musuh. Oke, siapa sih musuhnya Marcos ini? Coba tebak. Nah, musuhnya si Marcos ini adalah babi hutan. Nggak tahu kenapa dia bermusuhan dengan babi hutan. Jadi misalnya setiap kali si babi hutan ini nyari makan, dia lihat, terus kalau misalnya babi hutan itu udah mau dapat
hasil buruan ya, kok hasil buruan sih, hasil galian dia gitu kan, umbi-umbi itu dilempar si babi hutan itu dengan menggunakan batu-batu kecil gitu kan. Terus kalau babi hutannya lari ya dia yang dapat. Cerdas juga ini ya, bukan cerdas, cerdik. Kita penasaran nih, aku juga penasaran gimana caranya dia bisa berkomunikasi dengan para hewan-hewan itu gitu kan. Cara berkomunikasinya itu unik banget, yaitu dengan cara mengendus, melolong, mengaum, dan juga dengan sedikit kata-kata, mungkin kata-kata manusia kali ya, kayak huruf apa gitu, kayak bahasa isyarat gitu, nggak tahu juga. Kita naik lagi di tahun 1953, seorang polisi hutan yang nggak sengaja bertemu dengan seorang laki-laki dengan rambut panjang yang awut-awutan gitu ya, yang gimana ya, gimbal-gimbal gimana gitu ya, terus dengan menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit rusa, sedang berjalan mengitari di sekitar gunung Sierra Morena. Terus si Pak polisi hutan ini melaporlah dia kepada atasannya, dan dikirimlah 3 orang polisi hutan juga untuk mencari si laki-laki ini. Yang jelas kita tahu si laki-laki ini adalah Marcos. So mereka ini mencari gitu kan, dan akhirnya ketemulah si Marcos ini jauh di dalam hutan Sierra Morena gitu ya. Dan dia ini saat ditemukan sedang duduk di sebuah pohon rindang duduk makan buah. Terus disamperin lah tuh sama si petugas atau polisi hutan gitu kan. Itu ditanya-tanya, ya jelas aja si Marcos yang udah lama gak berbicara gak bisa ngerespon, gak bisa jawab juga, lari gitu. Terus ditangkap sama si petugas atau polisi hutannya ini dan dibawa paksa gitu ya, diikat tangannya, dinaikkan di atas kuda. Akhirnya si Marcos ini dibawa ke kota yang terdekat, itu di kota Fuencaliente, dan di sana dia dibawa ke tukang cukur dulu. Ngeliat rambutnya yang wow banget gitu kan, terus didudukan di kursi cukur, terus di depannya tuh ada cermin. Terus dia heran ngeliat gitu kan, ngeliat cermin tuh, ini siapa gitu ya kan. Saat si tukang cukurnya ini mau nyukur rambut dia terkejut banget gitu kan ya, secara nggak pernah dicukur rambutnya kan. Terus dia menendang si tukang cukur. Karena kejadian ini nih, makanya dia terpaksa dibawa ke kantor polisi yang ada di Cárdenas, sekitar 20 km dari kota Fuencaliente tadi. Dan para polisi ini atau polisi hutan ini mencoba mencari siapa sih ayah dari Marcos ini gitu kan, siapa orang tuanya gitu. Terus dicari-cari, akhirnya bertemulah polisi ini dengan ayahnya Marcos, yaitu si Melchor. Dan ternyata nih ayahnya Marcos ini nggak mau dong anaknya balik, dia nggak nerima anaknya. Malah dia datang ke anaknya, dia maki-maki anaknya, dia marah-marahin itu anaknya, karena si Marcos telah menghilangkan jaket yang telah dia berikan saat dia masih kecil. Hello pak, ini anak kamu udah ditemukan gitu ya, bukannya dia bersyukur, seneng apa gitu, atau merasa bersalah kalau dulu telah menjual anak dia gitu, bukan, dia malah marah-marah banget. Dan anehnya juga dia ini nggak di charge gitu ya atas tuduhan penjualan anak. Aku nggak tahu kenapa, padahal udah kejem banget ya kan. Yang jelas akhirnya kayaknya nggak mau, dan Marcos ini kemudian dibawa oleh seorang pendeta muda ke rumah sakit untuk diobati gitu ya, dan juga dikasih edukasi gitu oleh para suster. So dia hidup dan tinggal di rumah sakit itu selama setahun. Kemudian setelah setahun dia akhirnya keluar di tahun 1966. Nah, ada yang lucu nih, saat dia sudah keluar dan mencoba hidup sebagai manusia selayaknya gitu kan. Contohnya nih ya, saat dia masuk ke sebuah bioskop, pengen nonton film, dan yang dia nonton itu film cowboy kan. Kan kalau kita masuk bioskop tuh kan layarnya segede apa gitu kan, gede banget. Ternyata saat dia duduk, dia terkejut saat filmnya itu mulai. Dia kira si cowboynya ini tadi bakal nyerang dia gitu, dan dia juga merasa aneh saat dia makan di restoran terus dia harus bayar makanannya. Ya iyalah, secara ini kan restoran bukan punya kamu gitu kan. Suatu hari dia pergi ke sebuah gereja gitu kan, terus di dalam gereja itu ada jemaat. Nah, jemaat ini bilang kepada dia kalau Tuhan itu hidup gitu ya. Terus tanpa tedeng aling-aling si Marcos ini datang kan ke depan altar gitu ya, menuju ke pendeta gitu. Terus dia bilang kepada pendeta, mereka bilang, maksudnya si jemaat tadi, mereka bilang kamu adalah Tuhan, terus kamu tahu segalanya. Kayak dan di tahun yang sama juga nih, saat dia pertama kali mendengar suara dari radio gitu. Dan saat pertama kali dia mendengar suara radio, dia bingung tuh. Dia pikir ada orang kan di rumahnya gitu. Dia lihat kiri dan kanan, kok nggak ada orang gitu. Terus dia ngelihat satu kotak kayu kecil gitu di salah satu sudut ruangan rumah dia. Terus dia kayak mikir, oh
kok ada suara gitu, mungkin orang-orang ini terjebak nih dalam kotak kecil ini. Terus diambil kan kotak kayu alias radio itu kan, terus dia liatin gitu kan, mana pintunya, nggak ada lubang gitu untuk ngintip apa gimana gitu kan. Sudah mikir kan, sambil mikir nggak ketemu nih pintunya di mana. Akhirnya dia bilang, bentar aku bakal nyelamatin kalian minggir ke tepi dulu kayak gitu kan. Terus dia pergi ke pojokan, ke sudut ruangan dia, terus dia naikkan tinggi-tinggi radio tuh kan, dengan sekuat tenaga dihempas lah itu radionya. Dan kalian tahu, tentu aja itu radionya berhamburan kemana-mana kan, beneran yang udah pecah lah jelas kan. Habis itu dia berlutut, terus dia lihat kan di radionya, orang nih mana kok nggak keluar gitu. Terus senyap gitu, sepi gitu kan, nggak ada orang lagi, nggak ada suara-suara lagi. Terus mikir, oh my god, udah melenyapkan seseorang gitu kan. Terus dia takut, terus dia lari naik ke tempat tidurnya, dia selimutan lagi. Ya ampun, aku udah melenyapkan seseorang. Itu seharian nggak ngapa-ngapain tuh, saking dia takutnya. Menurut aku sih agak miris ya, karena beneran kehidupan sosialnya itu benar-benar tercuri gitu ya, sampai-sampai hal-hal yang mungkin menurut kita biasa aja, itu bagi dia tuh sesuatu yang luar biasa dan sangat aneh. Oke. Masih di tahun yang sama, yaitu di musim semi tahun 1966, si Marcos ini tidak sengaja bertemu dengan seorang anak dokter lokal yang bernama Juan Luis Galvez. Nah, mungkin karena Juan ini mengetahui gimana cerita dan hidup dari seorang Marcos, akhirnya dia mencoba menolong Marcos dengan mengajaknya tinggal bersama dia dan keluarganya di kota Lopera. Marcos ini masih belum bisa ngomong dengan lancar, bersosialisasi juga masih belum gimana gitu ya, masih takut sama sesama manusia. Akhirnya Juan ini mengajarkan Marcos gimana caranya makan yang baik dan benar, berbicara yang baik dan benar, mengucapkan kata-kata yang baik dan benar. Dan Juan juga mengajak Marcos bermain bola bersama anak-anak di sekitar wilayah mereka. Oke. Di tahun yang sama juga, di musim panas, Marcos sudah mulai mampu ya, mulai bisa untuk mengerti bahasa gitu kan. Namun walaupun begitu, dia sedikit kesulitan karena dia sudah lama gak berbicara gitu ya, udah lama tinggal di hutan. Dia kehilangan kemampuan untuk mengucapkan kata-kata dengan benar. Dan walaupun kayak gitu, dia masih tetap aja kan rindu gitu ya, kangen sama tempat hutan dia dulu pernah tinggal. Tuh dia sering banget tuh lari gitu ya untuk kembali lagi ke hutan gitu. Cuman ya karena mungkin dia sudah baunya bukan bau hewan lagi gitu ya, udah bau manusia beneran. Akhirnya kayak ya udah, akhirnya dia balik lagi kan. Masyarakat setempat atau pemerintah masih melihat dia belum mampu untuk bersosialisasi. Dia kemudian dikirim untuk wajib militer di tahun 1967. Dia menjalani wajib militer itu nggak lama. Setelah itu dia dipulangkan kembali karena dia hampir aja melenyapkan salah satu member di peletonnya sendiri. Akhirnya dia tinggal berpindah-pindah tempat. Miris juga sih sebenarnya ya, karena dia tinggal di rumah-rumah yang gak terpakai, rumah-rumah kosong, atau hostel-hostel yang murah kayak gitu-gitu kan. Dan dia juga banyak sekali mencoba berbagai jenis pekerjaan di tahun 1980-an. Misalnya seperti dia mencoba menjadi asisten koki, kemudian ada bartender, kemudian dia juga bekerja sebagai penyapu jalanan, tukang batu, bahkan pekerja konstruksi. Itu semuanya tuh gak ada yang benar-benar bikin dia betah. Kenapa? Karena dia selalu dilecehkan dan juga dimanfaatkan sama orang-orang sekitar atau atasannya gitu. Terus dia juga dikasih gaji yang sangat kecil, di bawah standar gitulah, karena kan dia nggak ngerti nih nilai-nilai uang gitu kan. Kita naik lagi di tahun 1998. Untungnya ada seorang mantan polisi yang bernama Manuel Barandella yang tidak sengaja bertemu dengan Marcos saat dia sedang mengunjungi anaknya di kota Fuengirola. Dan Bapak Manuel ini kemudian berbincang-bincang gitu ya, berbicara gitu dengan si Marcos gitu ya, ngobrol segala macam. Dan dia merasa kasihan karena waktu itu Marcos masih saja tinggal di kamar yang sempit gitu ya, kamar kumuh, tempat-tempat yang gak seharusnya gitu ya, karena mengingat masa lalu dia gitu kan. Terus karena dia kasihan, akhirnya dia mengajak Marcos untuk tinggal bersama dia dan pindah ke kota Rante. Terus di sana dia dikasih tempat tinggal dan juga pekerjaan sebagai penjaga wisma. Untung aja nih Pak Manuel itu baik dan sudah menganggap Marcos ini seperti keluarganya sendiri sampai dia meninggal dunia. Dan Marcos pun bersyukur karena di kota Rante inilah dia merasa diterima gitu ya. Dia merasa bahwa orang-orang sekitar ini sangat baik, ramah, dan selalu memperhatikan dia, dan sehingga dia hidup dengan nyaman. Oke.
Sekarang Marcos umurnya sudah 74 tahun, ya kan, sudah lebih dari 50 tahunan ya dia hidup di komunitas manusia ya, tempat asalnya dia of course pasti, tapi dia masih saja merasa kayak kangen gitu ya, pengen balik lagi ke hutan, dan kadang-kadang merasa bahwa hidup sebagai manusia itu lebih sulit dibandingkan hidup bersama hewan-hewan. Dan kehidupannya si Marcos ini sekarang banyak disponsori oleh pemerintah Belanda, dan dia juga sering banget diundang oleh organisasi kemanusiaan sebagai pembicara tentang pengalaman dia, dan juga sering diundang stasiun TV untuk interview dan wawancara. Kemudian karena kisah hidupnya ini juga sudah dijadikan novel dan juga dijadikan sebuah film di tahun 2010 ya, ada film yang berjudul Entre les Bus atau Among the Wolf. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, kalian boleh cari filmnya, kalian bisa nonton ceritanya gimana. Sekarang karena dia sudah lumayan terkenal, dia juga punya banyak fans yang terbentang dari Jerman, Amerika, dan Spanyol itu sendiri. Karena itulah Marcos ini dikenal dengan nama manusia serigala dari Sierra Morena. Oke, segitu dulu sekelumit cerita dari Marcos Rodriguez Pantoja, si manusia serigala dari Sierra Morena. Kalau kalian suka dengan cerita ini, make sure untuk thumbs up. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa di subscribe channel ini dan ketuk lonceng notifikasinya biar kalian tahu saat video aku yang lainnya di-upload. Mau kasih banyak ya yang udah mau nonton video ini, and see you in the next video. Bye-bye.